Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di luar sana banyak katakan orang, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Biarkan saja, ya, biarkan saja. Tapi iman kita harus terus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Mantap! Puji nama Tuhan. Saya bersyukur di malam hari ini kembali kita bertemu dalam rangkaian buah Roh Kudus. Dan ini bagian yang ke-8. Saya berharap bagian ke-8 ini akan juga menggugah hati kita untuk terus mengerti apa maksud Tuhan dalam ketika Tuhan mengatakan kepada kita prautis, dari kata praus. Ya, kita saya katakan 5 menit bersama dengan firman hadir menemani kita. Kiranya kekuatan firman senantiasa menyertai roh kita, iman kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau Allah terus memberi kami kekuatan untuk terus rendah hati, sopan, lemah lembut di hadapan Allah, dan pikiran, keadaan hati kami dan pikiran kami semua dalam keadaan baik-baik. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan masih dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Ada sangat ribut ya. Saya agak siangan ya, untuk rekaman ini. Dan kita akan masuk dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Allah. Ode karpos tu pneumatos estin agavi hara irini makrotimia Christotes agatus ini pistis frautes and gratia kata ton tiuton estin nomos itu tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nomos itu hukum. Puji nama Tuhan. Jadi kita akan melihat apa sih maksud daripada Tuhan memberikan 9 buah roh, yang ini bagian ke-8. Kita sejenak ketika kita membahas soal prautes. Sebenarnya di situ ada kata A dan U ya. Itu biasanya kalau A ketemu alpha ketemu epsilon itu dibaca alf. Tetapi karena ada garis di titik 2 di atas itu tetap dibaca au ya. Misalnya apto. Jadi auto dibaca auto. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita ketika kita membahas soal prautes, berarti kondisi keadaan pikiran kita, hati kita harus baik-baik saja ya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa prautes. Kondisi pikiran kita harus baik-baik saja. Artinya, tetap dalam terang firman Allah, tetap dalam cahaya firman Allah, dalam kekuatan Allah. Kalau hati kita, kondisi hati kita nggak nyaman, kondisi hati pikiran kita nggak benar, sangat sulit bagi kita untuk melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya memberikan judul nilai-nilai sifat-sifat manusia ilahi. Haleluya. Jadi sifat-sifat manusia ilahi itu dinilai dari keadaan hidupnya. Bagaimana kalau keadaan hatinya, keadaan pikirannya baik-baik saja, maka dia akan bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama dikatakan meekness, lembut, lemah lembut ya. Saya mungkin tidak bisa karena saya orangnya kolerik, tetapi bagaimanapun firman Allah katakan harus lemah lembut, bukan karena kerasnya suara itu berarti gak lemah lembut. Makanya saya katakan tadi, saya awali keadaan pikiran kita, keadaan hati kita harus dalam terang dan cahaya firman Allah. Kalau tidak dalam cahaya terang firman Allah,
kita tidak akan lemah lembut, tidak akan bisa lemah lembut. Dan itu sudah pasti. Tetapi ketika cahaya firman Allah itu menerangi hati dan pikiran kita, dan kita tahu sebabnya kenapa? Karena protes itu berasal dari Allah. Atau kata orang prayer ya. Kata juga prayer. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Pantokratus itu, kepada Allah yang Maha Kuasa itu, kita betul-betul menerima dia dengan segala kebenaran, dengan segala hati yang benar di hadapan Allah, pikiran yang benar, sehingga apa yang dikatakan supaya buah-buah Roh Kudus itu, salah satu yang buah yang ke-8 itu adalah protesnya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kelemah lembutannya Tuhan ada, dia adalah Allah yang lemah lembut. Dan kita harus belajar meniru dia, kita harus belajar melakukan apa yang diperintahkannya. Dan saya yakin dengan kekuatan kita, apalagi saya sebagai kolerik nggak akan bisa. Tapi saya sudah menemukan ada banyak hal ketika seharusnya saya berhadapan dengan orang-orang seperti itu, saya sudah harus melakukan apa, sudah saya mengerti. Tapi ketika diperhadapkan pada kenyataan itu, saya bisa dengan tenang. Walaupun suara saya guntur. Saya khotbah di sini, di sana orang sudah dengar 5 kilometer mungkin. Bagaimana orang mau lemah lembut suaranya guntur ya. Tetapi saya bersyukur itu suara saya itu yang menggelegar itu. Tapi menggelegarnya hati saya, suara saya itu karena kondisi hati saya, kondisi pikiran saya dalam keadaan diterangi oleh firman Allah. Jadi dia biarpun keras tetap lemah lembut. Puji diri nih. Yang kedua kata firman Allah adalah humility, kerendahan hati. Ini nggak mudah untuk mendapatkan segala sesuatu. Buah kekuatan Allah itu hanya ketika kita hidup dalam kerendahan hati. Jadi protes ini juga termasuk artinya kerendahan hati. Jadi kalau orang lemah lembut, dia adalah orang yang rendah hati. Nggak bisa tidak. Jadi kalau Anda melihat orang-orang yang rendah hati, ya, di dalam Tuhan, itu biarpun kata-katanya keras tapi masuk. Bukan karena banyak orang katanya lemah lembut, tapi perbuatannya, perkataannya manis seperti gula, seperti madu, manis. Tapi tindakan kejahatan. Perkataannya perkataan semanis semadu, sepahit. Tindakannya sepahit. Apa itu gol itu? Ampun. Ya, orang yang rendah hati kata firman Allah, kesana Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Kesana Tuhan akan memerintahkan segala kebaikannya. Dan air akan senantiasa dari gunung sana akan mengalir ke tempat yang rendah. Dan kami berada di tempat yang paling rendah di pulau ini karena kami sangat dekat kepada pantai. Ya. Dan kira dari sini pantai itu hanya 100 meteran sudah sampai di pantai. Lebih kurang lah 100 meter. Jadi kami di titik yang paling bawah, itu sebabnya kami selalu banyak air. Kadang-kadang kalau sudah saking dari atas datang banjir. Tapi saya bersyukur saya tidak kena banjir karena rumah saya agak tinggi. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari tetap rendah hati. Lalu yang terakhir adalah orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang terkenal dengan kesopanannya. Dia akan mendahului orang-orang yang tua. Kalau saya di mobil, ketika saya melihat orang tua dari pesawat misalnya, saya lebih baik berdiri mempersilakan. Kalau saya sudah duluan duduk, saya akan memberikan kesempatan bagi yang tua, lebih tua dari saya untuk duduk. Atau ketika saya melihat orang tua yang susah mendorong
barang yang dibawanya, saya akan turun dari mobil ataupun dari motor saya untuk mendorong. Dan saya mau katakan kesopanan itu bukan hanya karena perkataan, tapi dalam tindakan juga harus sopan gitu loh. Kepada yang tua kita harus bagaimana, kepada yang muda kita harus bagaimana. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini, wah susah dah untuk diajar tata krama itu, suka-sukanya hidup itu. Sudah salah, ngotot. Sudah dia yang salah, dia kerasan. Sudah dia yang salah, dia yang nabok. Karena ditegur. Saya pernah negur orang karena saya mau apa, ya, dia tabok saya. Saya bilang begini, karena saya di dalam mobil, dia apa tabok begitu ya. Ya sampai ada tangan saya luka sedikit dilakukan apa. Terus saya bilang, saya tidak terbiasa mukul manusia, tapi mukul besi saya biasa. Memukul besi tembok saya biasa, saya bilang setiap hari saya lakukan. Tapi saya bilang jangan lakukan itu. Bukan karena saya sudah jenggotan ini. Terus saya tunjukkan tangan saya yang berbekas ini setiap apa. Saya bilang, saya tidak diajar untuk memukul manusia. Tidak pernah diajar oleh firman Allah untuk memukul manusia. Tapi bukan karena itu Anda bebas memukul saya. Sudah Anda salah, tapi Anda ngotot. Tapi kalau Andanya terpaksa saya harus keluar dari mobil ini. Jadi kalau saya keluar dari mobil ini, ya terjadi. Jadi jangan saya sampai keluar dari mobil ini. Jadi saya mau buka pintu saya, dia dorong pintunya. Ya, sudah dia lebih muda, diingatkan. Ya, dia kita klakson, dia marah, dia pukul lagi. Tapi ya itulah manusia. Ya kesopanannya itu enggak beretika. Mau menang sendiri, mau memuaskan hawa nafsunya sendiri. Untuknya dia oke dah, kita apa ke kantor polisi. Kantor polisi dia lari lagi. Dia lari karena sudah mukul saya kan. Dia pikir negara ini negara dia gitu. Jadi pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi dia permisi Pak, lari dia. Ya. Kadang-kadang manusia enggak sepertinya hebat, tapi kalau sudah di kantor polisi ya semua ciut ya. Tapi saya bilang sama dia, jadi lain kali ingatlah, kalaupun ada orang yang tidak boleh lalu tangan kepada orang, kepada anakmu boleh lalu tangan kalau anakmu salah. Kepada istrimu kamu tidak boleh lalu tangan. Kepada apalagi kepada orang lain kamu tidak boleh. Itu pidana. Tapi kalau orang karena sesuatu hal membela diri, itu mungkin diizinkan. Itu pun karena terpaksa. Kalau terpaksa, ya kalau terpaksa. Kalau tidak, kalau masih bisa dihindari ya hindarilah ya, supaya kita sebagai orang yang percaya cuma berikan arahan saja gitu. Ngomong saja, saya tidak terlatih mukul orang dan tidak pernah diajar Tuhan juga mukul orang. Mana pernah kita diajar pukullah Simon, balaslah Simon, gak pernah ya. Tapi kita juga perlu berikan warning kepada mereka supaya tidak main tangan, tidak lalu tangan ya. Saya tidak pernah lalu tangan kepada orang terkecuali satu hal, terdesak. Pernah setelah puluhan tahun tidak pernah, lalu kemudian dalam keadaan terdesak karena dia menginginkan nyawa saya, terpaksa. Sudah salah, dia yang ditolong, dia yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan sebagai manusia, kita kadang-kala bisa lupa. Itu sebabnya ada sebuah lagu lahir. Kasihmu, kasihmu Bapa, kasihmu mengubah hidupku, kasihmu membuatku berarti. Jadi kesopanan itu harus terus berjalan dalam hidup kita, dan protesnya Tuhan itu
Sehingga nilai-nilai Allah, kelemah lembutan, kerendahan hati, kesopanan harus selalu menjadi bagian kehidupan kita untuk melengkapi nanti engracia, self control, pengendalian diri. Ini penting selalu ada dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita yang selalu memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan segala kerendahan hati, kesopanan yang datangnya dari Tuhan dan segala kelemah lembutannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat malam, selamat kita rehat. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.